Terus mau biar diundang di podcast. Terus abis lu diundang di podcast, jujur ya, gue malu. Harusnya lu lebih malu. Karena kenapa? Di sini lu ngomong tidak sesuai dengan fakta semuanya. Semuanya yang lu omongin tuh bullshit, tau gak? Ya, lu bilang orang emang akal sehatnya di mana pada saat dia nikah dia nggak sadar kalau ini nikah siri. Masa sih lu tiba-tiba ada Habib nungguin, Habib bilang udah ini, terus lu langsung mau, terus lu nggak cari dulu bukti. Mana nih suratnya? Mana nih buktinya? Harusnya lu bisa sabar dong nungguin sampai benar-benar ada bukti. Ya, itu orang cerdas. Karena memang apa? Kenapa? Karena memang lu doyan juga. Salah. Ini bocah pengen viral. Mungkin viral. dari dulu dia nggak kesepian jadi artis. Terus gimana? Dia nggak kesampean jadi artis. Jadi dia begitu. Jadi dia pengen terkenal. Oke. Jadi kesaksian dari istri Bahar Smith begini ya teman-teman. Atau tanggapan dia terhadap podcastnya Helwa di Dr. Richard Lee kemarin. Saya tidak nonton, ya saya memang sengaja tidak nonton podcastnya. Saya hanya menunggu tanggapan dan respon atau klarifikasi dari Bahar Smith. Sampai hari ini belum ada klarifikasi. Malah istrinya sampai beberapa kali bikin klarifikasi. Kenapa istrinya yang turun tangan? Kenapa bukan Baharnya? Kenapa coba? Dan di sini coba kita baca komentar ya teman-teman. Karena kadang komentar netizen itu ada sebagian dari mereka yang tahu dengan kronologinya. Coba kita baca. Lo udah kecuci otaknya. Nah, komentar pertama, kecuci otak. Maklumin saja dia lagi berusaha mempertahankan sumber penghasilannya. Kalau si Erwin Smith. Bahar bukan Erwin ya. Kenapa dia yang keganggu jatah duitnya? Waduh, kelakuannya sama saja. Laki bini sama saja. Pengen dibilang istri soleha. Nauzubillah Walid. Mbak Fadlun banyak cara jalan untuk menuju surga. Cepat sadar ya. Iya. Kadang teman-teman mukibin itu susah buat diajak sadar. Meskipun kita paparkan ribuan fakta kebobrokan, penipuan, kasus pembodohan, mukibin susah sadarnya. Buktinya sampai sekarang. Habib, kok mana-mana Habib diarak. Diarak teman-teman bagaikan raja. Dari seberang, mencari makan di Nusantara, bermodal jenggot otak dan sorban, karena dirinya malas bekerja. Sudah dipaparkan ribuan fakta padahal. Ribuan fakta malah. Habib fulan begini, Habib fulan begitu, Habib ini begini, Habib ini begitu. Dan berbagai macam kelakuan Habib yang banyak sekali membodohi umat, oknum-oknumnya. Apakah umat sadar? Enggak teman-teman. Tersinggung, marah, emosi. Itulah tabiat mereka ketika diberikan fakta. Sama dengan istri Bahar Smith ini. Meskipun sudah diberikan fakta seperti ini, masih membela. Saya di sini bukan mau ikut campur. Oh Harry Plus kenapa ikut campur masalah rumah tangga orang? Tidak, saya tidak ikut campur masalah rumah tangga orang. Saya hanya menanggapi dan merespon apa yang terjadi di media sosial. Perhatikan ini. Ini kan terjadi di media sosial. Jadi bebas semua orang untuk menanggapinya. Bukan membicarakan rumah tangga orang yang orang lain tidak tahu lalu saya beritahu kepada orang lain. Saya menjadi sumber berita bahwa keluarga Bahar begini. Enggak. Saya bukan sumber berita. Saya hanya merespon berita yang tengah viral. Jadi memang ada juga netizen Harry Pras yang sejatinya mereka mensupport saya. Cuman ketika memberikan respon terhadap kejadian Bahar beserta istri-istrinya ini, mereka seolah menganggap saya membicarakan keluarga orang. Tidak, saya merespon kejadian yang terjadi di media sosial. Perhatikan, sudah diangkat kepada podcast Richard Lee. Artinya apa? Ini konsumsi publik dan publik bebas untuk memberikan respon ataupun tidak. Saya memilih untuk merespon karena apa? Yang menjadi sorotan adalah musuh bebuyutan saya, yaitu Bahar Smith. Kepada tantangan Harry Pras yang beberapa bulan ini bahkan sudah lebih 1 tahun. Tantangannya apa? Dia jawab apa teman-teman? Ditantang untuk memaparkan dalil, ditantang untuk memaparkan fakta, dipaparkan untuk menjawab apa menjadi pertanyaan saya. Dia malah menjawab dengan hal lain. Bertanya A, dijawab B, C, D. Tidak dijawab A juga. Makanya sampai hari ini, si Bahar ini tidak ada berani merespon saya lagi. Karena apa?
ya sudah biar Harry Pras itu tenggelam sendiri tantangannya. Karena dia takut, teman-teman. Takut untuk memaparkan fakta tersebut. Barang siapa yang membaca surah Yasin dengan begini, Allah akan menciptakan baginya 99 surga, 99 istana, dan di setiap istana berisi 99 pintu, 99 atau 9 begitu. Intinya semuanya dengan angka 9. Dan ujung-ujungnya ada 90.000 bantal, dan setiap bantal ada ribuan bidadari. Betapa bertumpuk-tumpuk itu manusia, bidadari itu. Kalau kita melihat ada 90.000 bidadari, itu kan konyol, dalil konyol, yang dimana hanya orang-orang konyol yang akan mempercayainya. Harry Pras hanya bertanya, dari mana itu dalil? Al-Quran kah atau hadis? Atau dari mimpi? Kan biasanya mereka doyan berdalil dengan mimpi. Gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Sekarang ada kasus beginian, Bahar Smith-nya gak tahu kemana, teman-teman. Gak ada nongol masih. Ini kan kekonyolan juga ketika kita melihat ada kasus yang menyeret namanya, tapi dianya tidak ada klarifikasi sama sekali. Malah istrinya, istri soleha yang kemarin digombal-gombalin itu sama Bahar ya. Begini videonya kemarin. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Yes, hebat teman-teman. Jadi sudah haram. Artinya kalau haram apa? Jangan dilakukan. Tapi apa dilakukan? Dia mau nikah lagi atau bagaimana? Ya dia tidak cinta katanya. Terus kenapa sampai berlutut-lutut dia? Apa namanya itu? Melamar si Helwa itu. Berlutut-lutut, ngirim kata-kata pujangga dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Ya pantas saja seperti istrinya Bahar, ya keras dia memberikan tanggapan terhadap klarifikasi atau podcast dari Helwa bersama Richard Lee kemarin. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nah begitu katanya. Ya saya kan jadi heran, bukan cuma heran, prihatin, miris, yang dimana ada orang semacam Bahar ini masih ada pembelanya. Saya tidak nonton podcast dari siapa namanya Helwa itu di podcast dari Richard Lee. Saya gak nonton, memang sengaja nunggu tanggapan Bahar dulu. Ternyata belum ada kabar. Sudah berapa video? Dari beberapa, dua hari yang lalu saya sudah memberikan pernyataan. Kita tunggu klarifikasi langsung dari Bahar. Tapi sudah lewat 3 hari, yang klarifikasi malah rajin ya. Yang rajin klarifikasi malah istrinya. Bener mungkin kata netizen tadi. Takut sumber uangnya rusak, hilang. Karena nanti nama Baharnya rusak. Setelah rusak, kehilangan jemaah. Setelah kehilangan jemaah apa? Ya begitu. Kehilangan sumber penghasilan nantinya. Mungkin dugaan saya, dugaan netizen begitu. Mungkin dugaan netizen kan begitu. Jadi teman-teman, saya tidak terfokus kepada kasus Bahar Smith beserta Helwa Bahmid ini, tidak. Saya hanya ingin Bahar Smith untuk merespon tantangan saya kalaupun itu berani. Mau dia punya masalah seperti apapun, bebas dia, karena memang cucu palsu Nabi bebas. Mau ngaku keturunan 37 kayak 38, 34, 29, 27, 28, bebas, suka-suka dia. Karena memang agama ini suka-suka dia. Suka-suka Bahar sudah. Begitu. Jadi bagaimana? Kira-kira Bahar Smith akan berani untuk mengklarifikasi dan memberikan jawaban, atau dia hanya nyuruh istri pertamanya itu untuk rajin memberikan tanggapan terhadap fenomena yang sedang terjadi ini? Coba menurut kalian bagaimana?